Bapak nggak lenong satu. Iya. Isi ulang ya? Iya. Bapak, di sini tuh Bapak bayar retribusi nggak sih Pak? Enggak bayar. Oh nggak bayar ya. Emang kapan itu? Retribusi itu. Ayo Kak, dibeli makanannya. Oh, ini kafe baru ya? Iya Kak, kita baru buka 2 hari yang lalu. Oh, boleh. Iya, silakan. Ada menu apa? Banyak sih Kak. Mau lihat menunya? Boleh. Oh, banyak ya. Iya. Kamu tahu nggak sih kalau misalnya setiap bangunan usaha itu ada bayar pajaknya? Apa ya? Iya, jadi Guys, ternyata masih banyak yang nggak tahu apa itu pajak. iya. Iya. Iya, masyarakat juga banyak yang nggak tahu retribusi itu apa. Kalau retribusi itu wajar nggak sih? Karena kayak masyarakat terlalu asing dengan kata retribusi. Juga Iya sih. juga sih. Gimana ya biar masyarakat lebih aware sama pajak dan retribusi? Gimana ya? Gimana ya? Ada cara lain nggak? Gimana kalau kita buat makalah? Jadi kita buat makalah, gimana cara ngitung pajak sama retribusi? Kalau makalah terlalu berat nggak sih buat masyarakat? Apalagi masyarakat Indonesia tuh malas baca. Gimana kalau kita bikin video aja? Video ya? Boleh sih. Boleh. Menurut kalian gimana? Boleh. Yuk, jadi setuju nih video aja. Setuju. Oke. Tapi kita belum kenalan loh dari tadi. Gimana kalau kita kenalan dulu? Siapa? Halo semuanya, kenalin, aku Intan Ayu Tami dengan NIM 632500567. Halo, aku Siti Menipa dengan NIM 63251077. Halo, aku Maulina Apriliani dengan NIM 63250710. Halo, saya Raihan Nazif Afif dengan NIM 632500144. Jadi kita langsung ke pembahasannya yuk teman-teman. Yuk. Yuk. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Ayu Utami dengan NIM 632500567. Sesuai judulnya teman-teman, kita akan bahas retribusi sewa tanah dan bangunan. Kita langsung aja ke pembahasannya. Apa sih retribusi? Jadi retribusi itu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Apa bedanya sama pajak? Kalau pajak itu kita bayar ke negara langsung dan kita nggak dapat imbalan apa-apa kayak PPh atau PBB, PPN. Nah, sedangkan retribusi ini kita bayar karena kita dapat izin langsung dari daerah dan ada timbal baliknya langsung. Contohnya kayak kita misalkan sewa toko di rusun, di lantai bawah rusun, entah itu buat dibikin warung, sembako, atau air mineral, atau tempat cukur, atau kafe, seperti itu. Ciri-ciri retribusi daerah itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, ada jasa langsung dari pemerintah. Yang kedua, bersifat timbal balik. Yang ketiga, dikenakan ke pihak yang memakai jasa aja. Dan yang terakhir, tarif ditetapkan oleh Perda. Dan tarifnya itu berbeda-beda ya teman-teman, setiap daerah berbeda-beda. Untuk dasar hukumnya ada 3, teman-teman. Yang pertama, UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan yang terakhir, Pergub DKI tentang pengelolaan rusunawa. Untuk objek retribusi itu ruang lantai dasar yang digunakan untuk membuka usaha. Sedangkan subjeknya itu orang atau badan yang menggunakan ruang tersebut untuk dijadikan tempat usaha yang biasanya itu dia penghuni prioritas, teman-teman. Nah, misalkan pengguna ruko rusunawa ini telat bayar, dia akan kena sanksi. Sanksinya itu denda sebesar 2% per bulannya dan maksimal 24 bulan. Dan kalau nunggak lama, itu izinnya bakal dicabut, teman-teman. Dan jadi nggak bisa lanjut buka ruko di rusunawa tersebut.
Nah, untuk pembahasan tentang retribusi sampai di sini aja. Nextnya kita bakal bahas data retribusi, perhitungan retribusi, dan bagaimana cara mengisi retribusi. Kita langsung next slide aja teman-teman. Thank you. Ya, berikut adalah data pajak yang telah kami dapat dengan nama Sandra, alamatnya yang sudah tertera, tanggal ketetapannya yaitu 4 Mei 2026, tanggal jatuh temponya yaitu 3 Juni 2026, dan uraian retribusinya yaitu retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, pemakaian tempat usaha rusun sewa. Tarifnya yaitu 18.000 per meter persegi per bulan. Lalu perhitungannya 18.000 dikali 14 dikali 1, jumlah yang harus dibayar yaitu 252.000. Berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Intan. Halo semuanya, balik lagi nih sama saya, masih ingat kan? Nah, di video sebelumnya kan tadi kalian udah dikasih lihat nih seperti apa sih bentuk data dari kelompok kami atau yang disebut SKRD. Nah, di video sesi saya ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman gimana sih cara kita dapetin tarif atau nominal yang harus dibayarkan. Sebelum saya lanjut, saya akan menunjukkan trik sulap saya dulu. Tring, ayo, di mana? Ya, saya di sini, teman-teman. Bisa lihat ya. Dan ini datanya. Tring. Seperti yang teman-teman bisa lihat ya, di sini ada tarif sebesar 18.000. Kenapa harus 18.000? Karena semua itu udah ada peraturannya teman-teman. Tiap daerah, tiap bentuk retribusinya itu udah ada peraturannya. Kebetulan yang kita bahas ini daerah di DKI Jakarta. Jadi, bentar ya. Kita ganti dulu. Nah, oke, yang ini adalah peraturan daerah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, teman-teman. Ini slide selanjutnya. Oke. Ini ada di halaman 147 nomor 2.1.10 yaitu pemakaian sewa tempat usaha rusun. Kita pakai yang nomor ketiga nih teman-teman, lantai dasar untuk usaha per meter per bulan itu di 18.000. Di sini juga udah ada rumusnya ya, rupiah per meter persegi per bulan. Nah, kita balik lagi ke slide sebelumnya ya. Oke. Thank you. Untuk rumus retribusi yang bagian ini tinggal dicari datanya aja dan tinggal dikalikan. Jadi 18.000 itu tadi kan sudah dapat ya dari peraturan daerah, dikalikan 14 itu luas tanah yang digunakan si pengguna, yaitu totalnya 14 meter persegi. Nah, sedangkan ini yaitu 1 bulan. 1 bulannya yaitu di bulan Mei. Dari sini kita dapat nih teman-teman nominal yang harus kita bayarkan yaitu di 252.000. Nah, saya balik lagi ke awal lagi ya teman-teman, biar jadi besar lagi. Ring. Nah, gimana teman-teman? Gampang kan? Tinggal cari tarifnya aja di Pemprov DKI, cari luas tanah yang digunakan, dan cari berapa bulan yang akan dibayarkan. Karena itu biasanya sesuai kesepakatan teman-teman. Ada yang bayar per bulan, ada yang juga langsung setahun. Untuk penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman-teman saya yang lain. Bye-bye. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Menifa dengan NIM 63251077. Saya akan menjelaskan pengisian surat ketetapan retribusi daerah. Di sini surat ketetapan retribusi daerah dengan nomor 22601760807 dengan nama Sandra, dengan alamat Rusun Jati Bundar Raya RT 5 RW 9 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Tanggal ketetapan tanggal 4 Mei 2026. Tanggal jatuh tempo
tanggal 3 Juni 2026. Nomor rekeningnya 4.1.02.012.001. Keterangan retribusi. Retribusi menyediakan tempat penyediaan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya. Pemakaian tempat usaha, rusun sewa, usaha per meter persegi per bulan, tarifnya Rp18.000 per 1 meter persegi per 1 bulan. Perhitungan Rp18.000 dikali 14 meter persegi dikali 1 bulan, periode 2026. Total dari perhitungan tersebut dijumlah menjadi Rp252.000 dengan total Rp252. Jumlah yang harus dibayarkan Rp252 dengan huruf Rp252. Berikutnya akan dilanjutkan dengan pengaman saya, Maulina. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maulina Apriliani dengan NIM 632507010. Jadi gimana semuanya? Udah pada ngerti kan apa itu retribusi dan cara penghitungannya yang udah dijelasin oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya mau menyimpulkan lagi, kembali berdasarkan hasil analisis terhadap data yang ada, dapat disimpulkan bahwa perhitungan retribusi jasa usaha untuk sewa tempat usaha di Rusun Jati Bundar sudah dilakukan dengan akurat dan sesuai aturan. Melalui rumus tarif kali luas lahan kali bulan yang mengacu pada Perda DKI Jakarta nomor 1 tahun 2024, warga yang menyewa lahan tempat usaha seluas 14 meter persegi dengan tarif dasar Rp18.000 per meter persegi per bulan dikenakan tagihan final pas sebesar Rp252.000 untuk periode Mei 2026. Pungutan ini memiliki dasar hukum yang legal karena berdiri di atas tanah hak pengelolaan atau HPL milik pemerintah daerah. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih. Gimana guys, kalian udah paham kan apa itu retribusi dan gimana cara ngitungnya? Dan jangan lupa, kalau misalnya setiap daerah itu tarifnya berbeda-beda ya. Dan kalau kalian udah paham, jangan lupa dibayar pajak dan retribusinya. Kalau kalian masih bingung, kuliah aja di BSI. Dosennya oke loh. Kuliah BSI aja. MBG mahasiswa BSI